Rakaatil fajri, 2 rakaat sunnah sebelum subuh, khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, kalah Bill Gates. Orang yang paling kaya, orang yang istiqomah diantaranya dengan 2 rakaat sebelum subuh. Makanya saya sedih tadi, tak bisa kayak bapak ibu, bisa di sini, ya. Apalagi membuat jantungnya Buya Busiat dan Pak Masrur berdebat-debat, iko datang enggak iko. Ya, biasanya begitu. Nah, kita ini ditidurkan oleh Allah. Jadi tidur kita setiap hari itu karena Allah yang membuat kita tidur. Dan tidur itu ternyata adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Al-Qur'annya fadlun minallah. Ya. Karunia. Jadi tidur itu karunia. Walaupun tidur itu adalah karunia, tetapi tidur itu ternyata juga kematian. Walladzi yatawaffakum billaili, kata Allah. Dia yang membuat engkau wafat. Allah lah yang membuat engkau mati di malam hari. Yatawaffakum, wafat artinya mati. Setiap malam tiba kita dimatikan oleh Allah. Karena itulah kita ini diajarkan oleh baginda Nabi kita, kalau mau tidur itu ya doanya apa? Minimal kan, karenamu ya Allah aku hidup, karenamu ya Allah aku mati. Ya nak, bismika Allahumma ahya, karenamu aku hidup, wa bismika, dan karenamu ya Allah aku amut, mati. Setiap malam, setiap hari dimatikan oleh Allah. Jadi tidur itu adalah karunia Allah, tapi tidur itu adalah kematian. Sehingga kemudian Masya Allah ditelitilah oleh para pakar, ternyata ya kematian kita yang setiap hari kita alami itu adalah sebagai obat penenang. Nah, itu yang membuat orang tidak stres, karena sesungguhnya tidurnya itu adalah obat penenang. Allah jadikan malam, iya. Allah jadikan kita tidur di malam, iya. Dan tidur kita adalah sebagai obat penenang, walaupun kemudian itu adalah hakikatnya kematian. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi karunia yang lain, namanya karunia kehidupan. Dihidupkan kembali, mati hidup. Makanya ketika kita diberikan karunia hidup itu, yang pertama sekali kita ingat siapa? Istri? Siapa? Anak? Apa? Harta? Enggak. Seorang muslim secara fitrah yang pertama sekali ketika dia ingat, ketika dia dibangunkan oleh Allah, yang dia ingat adalah siapa yang membangunkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kemudian seorang muslim dia memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana. Apa artinya? Apa artinya? Yang telah menghidupkan kami. Kalau bahasanya menghidupkan, lawannya apa? Mati. Makanya Allah mengatakan tidur itu adalah kematian. Begitu kita bangun dari tidur, ahyana. Segala puji bagimu ya Allah, yang memberikan karunia yang namanya kehidupan. Tidur karunia, obat penenang di malam hari. Kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di waktu apa? Nah, lepas tengah malam. Kalau bahasa kita tuh dini hari ya. Nah, itu luar biasa, nisful laili, tengah malam.
dan kita dalam kondisi tenang, dunia juga tenang. Ya, yang bermalam minggu tadi malam, nggak nampak dia lagi. Ya, setelah tengah malam udah teler semua. Ya, tidur. Tapi kemudian Allah menghidupkan orang-orang yang dia izinkan untuk hidup kembali. Dan seorang muslim ketika dia dihidupkan kembali oleh Allah, dia memuji Allah. Dia tahu kehidupan ini sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu kemudian Allah menghidupkannya setelah Allah mematikannya, dia puji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah segala puji bagimu yang telah menghidupkanku ba'dama amatana. Jadi jelas ya, tidur kita itu adalah kematian. Maka kita memuji Allah begitu diberi kesempatan hidup. Karena sebaik-baiknya muslim itu ya yang panjang umurnya, kata Rasulullah. Man tola umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, panjang umurnya, baik amalnya, ya perangainya, soleh amalnya, wa hasuna amaluhu. Mudah-mudahan kita yang diberi umur oleh Allah dihidupkan balik, berkali-kali kita dimatikan, tapi berkali-kali kita dihidupkan. Itu adalah karunia yang besar. Maka mari kita syukuri dengan ketaatan. Saya yakin yang hadir di Masjid Nurul Waton ini adalah orang-orang yang berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghiasi sisa-sisa hidupnya dengan amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita istiqomah. Mau namanya komunitas santri, mau namanya komunitas bikers, mau namanya komunitas buya, mau namanya komunitas buaya, insya Allah semuanya taqarrub ilallah. Kita juga didampingi ini oleh orang soleh, insya Allah. Saya dah lama kenal beliau, ya. Orang tua kita ini Pak Masrul ini, sejak beliau itu ya di Selat Panjang, dan insya Allah saya hari Selasa ke Selat Panjang. Kalau Pak Masrul ikut boleh, saya jadi supirnya. Ya, dan insya Allah berapa hari di sana. Jadi enggak tahu ini kok ketemu nih antara ya panggilan ke Nurul Waton dengan panggilan ke Selat Panjang. Ada apa ini Pak Masrul? Mudah-mudahan ini pertanda baik, dan insya Allah kehidupan kita ini semuanya mudah-mudahan kebaikan insya Allah. Ini para bikers, kalau kita nanti mau sholat subuh, boleh Rabu subuh kita di Selat Panjang, bisa. Masjid apa namanya kita? Pakai motor. Bisa. Nanti kita bacakan doanya bisa di atas air. Nggak perlu kita pakai, ya mau. Ada doanya. Dan gampang aja. Nanti tanya doanya ke Buya Busihat. Amin. Buya Busihat yang kayak gitu tuh, itu kaji kecil itu. Insya Allah. Ya. At-tairu fis sama, bisa terbang. Ya, berjalan di atas air. Ya. Itu kaji-kaji itu tuh kecil bagi Ustadz Busihat. Jadi betul hadir kita di sini merupakan sebuah kebahagiaan bertemu dengan ulama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Karunia tidur, kemudian karunia hidup. Begitu juga kita ini tak sekedar diberikan karunia hidup setelah karunia mati oleh Allah tidur tadi itu, tapi ada karunia namanya apa? Sehat. Ada yang sakit di sini? Nah, sehat semuanya. Sehat lahir dan sehat batin. Tanda sehat lahir batin datang di sini. Walaupun terkadang malasnya datang, walaupun kadang ngantuknya datang, walaupun mungkin masih lelah tadi malam, mungkin begadang dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita menyadari nikmat sehat itu mahal. Maka kita ingin sehat itu dalam pendekatan diri kita kepada Allah, taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka tempat yang terbaik, saat yang terbaik ini sholat subuh kita berjamaah di sini. Dan saat yang terbaik setelah sholat subuh, sebagaimana Rasulullah SAW ya bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk-duduk berzikir, kemudian membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, majelis ilmu sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, pahalanya seperti orang yang melakukan haji dan umrah.
Masya Allah. Gitu Bu ya. Kalau salah diperbaiki Bu ya. Nah, mumpung ada guru awak sih kok kan. Suwono lah menggegek-gegek ambo sih kok. Tapi karena restu beliau, berani saya duduk ya. Kalau enggak restu beliau enggak berani saya duduk sini. Lebih baik menjadi pendengar. Menjadi pendengar ini enggak banyak bebannya. Tapi kalau menyampaikan banyak bebannya. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Itu. Siap insya Allah. Apalagi kalau dilanjutkan dengan kajian duha. Setelah itu rindu untuk sholat zuhur di sini, lanjut lagi sampai sholat zuhur. Kira-kira sanggup nggak? Kita berdiam diri di sini, iktikaf sampai sholat zuhur, siap? Dan insya Allah ayah kita akan menyiapkan makan siang di sini. Amin. Nggak ada yang mengecek lah, nggak ada yang bersuara. Apa cito? Insya Allah tak lama sampai kemudian waktu syuruk. Ya, waktu syuruk tiba insya Allah kita bisa bersabar. Dalam surah Al-Kahfi ini termasuk sebuah keutamaan bersabar dengan orang-orang yang selalu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasbir nafsaka. Bersabarlah kamu dengan jiwamu, lahir batinmu, ma'alladzina yad'una rabbahum, yang selalu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, belajar mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita ini belajar. Dan pusat pembelajarannya masjid. Bayangkan, Mbak. Ya, kita belajar dan pusat pembelajarannya adalah masjid. Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Mau pagi, petang, siang, malam, dia bersabar bersama orang-orang yang sama keinginannya, mendekatkan dirinya kepada Allah di tengah kesibukannya. Ya, kita ini banyak sibuknya, beragam aktivitasnya, tapi kemudian kita bersabar. Ada orang-orang yang kemudian ikut dengan kita bersabar pula karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Kita tak punya keinginan kecuali satu saja, kita ingin dekat dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi hidup, kita diberi sehat, kita ingin dekat yang memberikan hidup dan sehat itu Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Fasbir, maka bersabar. Tantangannya banyak. Ngantuklah tiba pulo, harum baunya sarapan sudah ke hidung kita pula, pikiran-pikiran lain sudah mulai sebentar lewat nih jogging lah. Kalau hari Minggu kelamaan jogging ya betul. Kita ada namanya apa namanya itu yang di Jalan Sudirman tuh kalau hari Minggu tuh tempat jogging itu, tempat lari pagi itu apa namanya itu, Car Free Day. Waduh, tak bisa, motor kita masuk situ tak bisa ya. Mestinya ada Car Day. Bikers Days, gitu ya. Kita bersabar bersama orang-orang yang menginginkan kedekatan hubungannya dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hidup dan sehat yang Allah berikan. Fasbir, maka bersabarlah. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bahkan kemudian Allah ingatkan kita. Allah kasih perhatian kata Allah. Wala ta'du ainaka anhum. Jangan engkau sekali-kali berpaling dari mereka. Walaupun mereka mungkin dianggap kere-kere, mungkin mereka dianggap rendah, mungkin mereka dianggap hina, tapi jangan engkau berpaling dari mereka. Mereka itulah sahabat sejatimu. Berusaha untuk berkumpul dengan mereka, bersamai dengan mereka. Wala ta'du ainaka anhum. Kata Allah, wala ta'du ainaka itu Buya Busihat ya, pernah menjelaskan maknanya apa? Melirik aja nggak boleh. Melirik aja nggak boleh. Nengok orang kayo, jalan-jalan orang kayo udah kecipratan kayonya. Gadis cantik, jadi bini awak mantap juga. Wala ta'du ainaka anhum. Jangan engkau melirik aja nggak boleh, apalagi
berpaling. Nauzubillahi min dzalika. Wala ta'du ainaka anhum. Hanya gara-gara kamu turidu zinatal hayati dunia. Kamu menginginkan kepentingan dunia. Masya Allah. Jangan sekali-kali kepentingan dunia di atas segala kepentingan kita. Wala ta'du aina. Melirik saja kata Allah nggak boleh. Apalagi berpaling, ikut mereka. La haula wala quwata illa billah. Turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Apalagi ikut-ikutan, ada yang ikut-ikutan. Apalagi jadi bosnya. Ikut-ikutan apalagi jadi bosnya. Jangan sekali-kali. Aghfalna qalbahu an dzikrina. Orang-orang yang hatinya dilalaikan, jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah. An zikrina. Apalagi orang-orang yang kemudian mengumbar-ngumbar nafsunya, penyimpangan perilakunya. Sudah pemikirannya menyimpang, perilakunya menyimpang juga. La haula wala. Sudah satu terkena syubhat, yang kedua terkena syahwat. Yang satu salah cara berpikirnya, yang satu sudah mulai menyimpang perilakunya. Wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan ikut orang kayak gitu. Please, jangan ikut orang kayak gitu. Wattaba hawahu, apalagi mengumbar-ngumbar. Woi, ini enak berdisko. La haula wala quwata illa billah. Dungdang. Apalah. Ini Ustaz Musihat nih. Ini kalau soal musik tuh, ini beliau punya grup nasyid. Ya. Kasih sedikit Ustaz yang sampai menangis. Saya kalau mendengar nasyid beliau dengan timnya itu menangis. Apalagi yang terkait dengan doa, sebuah doa yang mengikat hati kita dengan Allah. Tapi bersama teman-teman yang ingin belajar dekat dengan Allah. Yang kita kalau di tarikat namanya doa robitoh. Diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita ini mendoakan saudara kita. Ya. Dikala Ustaz? Senja mulai tenggelam. Kemudian kita nunduk berdoa kepada Allah. Saya kalau menyanyi nanti diketawain. Tapi kalau Ustaz Musihat, tapi ini nasyid, unsyudah yang membangkitkan semangat kita, insya Allah. Nanti tolong Buya, lari pagi tak apa? Ini, ya, ini beliau luar biasa. Jadi beliau ini juga berdakwah lewat nasyid, walaupun dah lama. Ini waktu di Kairo dulu, ya. Awak mendengar saja. Nah, kalau beliau ini betul-betul menikmati. Ya, saya masih ingat nih, beliau dengan timnya, ya, ada ustadz-ustadz yang sekarang jadi ustadz kabir semua, buya-buya kabir, ya. Ada yang di Jakarta, ada yang mana ya, dan ada yang udah punya pesantren juga, masya Allah. Tinggal Buya, nanti ayahanda kita biar ramai masjid kita Nurul Waton ini, kita buat pesantren namanya Nurul Waton, pesantren Nurul Waton. Baru ramai masjidnya. Kalau enggak nanti banyak jinnya dengan malaikatnya daripada orangnya. Ini berapa nih kapasitasnya? Saya rasa 1.500, ya. Kalau enggak dipindahkan lagi ke pesantren saya di bypass sana. Jadi namanya Karomatul Aufiyah. Jangan, biar Nurul Waton di sini ya. Karomatul Aufiyah nanti di sana. Nah, saya mengundang para bakers juga seperti sholat subuh di Masjid Karomatul Aufiyah. Kebetulan di kampung Karo, maka kita buat nama masjidnya Karomatul Aufiyah. Nah, ini ya, biar cocok dengan nama kampung. Kampung itu disebut dengan Kampung Karo. Nah, kita buat namanya masjidnya Karomatul Aufiyah, dan mudah-mudahan dari kampung Karo itu muncul keramat-keramat kemuliaan dari Allah, ya, dari orang-orang yang aufiyah. Aufiyah adalah orang-orang yang menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita diberi nikmat sehat. Bersabar kita dengan orang-orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Tempat terbaik di permukaan bumi ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah, ya, innama ya'muru masajidallah. Itulah yang paling berharga. Kalau ingin quality time, waktunya berkualitas,
maka bersama dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dan tempatnya adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya quality time. Ya, kita ini selalu mengatakan quality time, waktu yang berkualitas. Maka waktu yang berkualitas adalah waktu kita bersama Allah di rumah Allah. Dan target kita satu, kita bersama Allah di rumah Allah, agar kemudian kita menjadi keluarga Allah. Siapa yang ingin menjadi bagian dari keluarga Allah? Katakan, ingin menjadi keluarga Allah. Rasulullah SAW mengatakan, wa inna lillahi la ahlina fil ard, sesungguhnya Allah punya keluarga di muka bumi ini. Kemudian sahabat bertanya, siapa gerangan ya Rasulullah? Siapa mereka yang engkau sebut dengan keluarga Allah? Wa inna lillahi la ahlina, sesungguhnya Allah punya keluarga di muka bumi ini. Allah punya keluarga di muka bumi ini. Wa inna lillahi la ahlina fil ard, Allah punya keluarga di muka bumi ini. Kemudian sahabat semangat ingin tahunya dan ingin menjadi bagian. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ahlul Qur'ani wa khassati, keluarga Allah itu adalah orang-orang yang selalu bersama Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Dia hafal, dia baca, dia fahami, dia amalkan. Nah, kira-kira kita ini bisa nggak menjadi keluarga Allah? Bisa nggak bersama Al-Quran? Bisa. Kalau kita bisa bersama Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi keluarga Allah. Siapa yang ingin menjadi keluarga Allah? Yang mau saja. Yang nggak mau nggak usah angkat tangan. Mau? Ini para bikers nih mau menjadi keluarga Allah? Takbir! Begitulah. Boleh takbir sini Pak? Boleh. Mana bid'ah pula takbir. Ya kalau ada yang yang meragukan nanti tanya Buya aja. Kalau tanya saya nanti buyar. Tanya Buya saja, jangan tanya yang buyar. Tanya Buya. Ya, selesai itu semua. Makanya beliau insya Allah, ya, ini tepat Pak. Orang yang mendapat satu, beliau ini udah menjadi orang Rumbai sini kan. Nah, kalau saya menjadi orang perbatasan, ya, orang perbatasan, maka saya ajak bikers nih ke perbatasan juga. Jamaah sini saja. Kalau mau sarapannya gampang, tapi jangan sholat subuhnya, nanti hilang jamaah di sini. Kita diberi nikmat sehat. Ini tidak apa-apa ya, mukodimah aja tak apa-apa ya. Baru mukodimah. Kuliah subuhnya nanti Buya Bu sehat. Ini baru mukodimah. Diberikan karunia sehat. Nah, yang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, karunia yang Allah berikan kepada kita ada namanya karunia taat. Karunia taatullah. Orang hidup sehat tapi belum tentu taat. Kita ingin hidup sehat taat. Hidup sehat taat. Taatullah. Dan hari-hari kita ke depan, kita sekarang ini sebenarnya di dalam paket yang kedua. Nah, jadi setiap tahun tuh Allah menyediakan 2 paket. Betul nggak? Allah setiap tahun ngasih paket. Paket yang satu udah selesai. Mudah-mudahan kita dapat paket itu. Namanya paket apa? Paket syukur. Untuk mendapatkan paket syukur, perjuangan 30 hari 1 bulan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Paket syukur 1 bulan. Tapi sudah berlalu. Nangislah. Bagi kita yang tak bisa memaksimalkan Ramadannya, menangis, sedih. Walaupun ada yang alhamdulillah Ramadan sudah berlalu. Tapi dari kita banyak yang sedih. Karena apa? Dia merasa belum maksimal di Ramadannya. Jangan khawatir. Allah memberikan paket yang kedua. Paket ketaatan. Diberi hidup, diberi sehat, diberi taat. Nah, Allah sediakan paket yang kedua. Dan paket yang kedua ini 70 hari. Bolehlah dikasih diskon 69 hari. Nah, karena ya Syawal kalau Ramadannya 30, Syawalnya biasanya 29. Nanti Zulqa'dahnya 30.
Ya, kemudian ditambah 10 hari di awal Zulhijjah. Ini paket yang kedua. Sekarang sedang berlangsung paket yang kedua. Walaupun sudah berjalan lebih dari 1,5 bulan. Udah lewat. Tapi jangan khawatir. Masih ada sisa. Sekarang kita di tanggal 21 Zulqa'dah. Masih ada sisa 19 hari lagi. Dan spesialnya, paketnya, paket spesialnya nanti di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Seperti paket spesialnya bulan Ramadan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Paket spesialnya yang 70 hari ini atau yang 69 hari ini nanti di awal Zulhijjah. Maka perbanyaklah ketaatan di hari-hari ini. Khawatir nanti yang 10 hari ini nggak dapat, maka berusaha dari sekarang. Apa usahanya Ustadz? Apa ketaatannya Ustadz? Yang pertama, jaga salat 5 waktu berjamaah. Siap insya Allah? Takbir. Pak Masrul tinggal di mana, Pak? Di sini. Tinggal di mana? Di Gobah. Jauh. Gobah itu kalau bahasa Arabnya hutan. Sama kita berarti ya. Pak Masrul di sana, di timur ya berarti ya. Saya di utara. Sama-samanya kita. Kita orang utara. Ya. Ketemu di sini di Nurul Watan. Masya Allah. Mudah-mudahan negeri ini bercahaya dengan kehadiran kita di rumah Allah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masjid Nurul Watan. Taat. Yang pertama adalah sholat. Bahkan dalam hadis qudsi, fima yarwihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbihi, yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Dan hamba-hambaku selalu mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah. Yataqarrabu ilayya bin nawafili. Tak hanya sholat 5 waktunya yang dia jaga, berjamaahnya yang dia jaga, tapi kemudian dia sertakan dengan sholat-sholat sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, atau yang kita sebut dengan sholat rawatib, man bana isnata asyrata raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang selalu istiqomah dengan 12 rakaat minimal setiap hari, yang kemudian disebut dengan salat rawatib atau qobliyah ba'diyah itu, maka Allah bangunkan baginya karena istiqomahnya dengan salat rawatibnya nanti istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Man bana isnata asyrata rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. 12 rakaat. Mau ditambah silakan. Mau zuhur, qobliyah dan ba'diyahnya 4 rakaat boleh. 2 rakaat silahkan. 4 rakaat boleh. Dan jangan lupa, dari yang 12 tuh ada 2 rakaat sebelum subuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Raka'atil fajri, 2 rakaat sunnah sebelum subuh, khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, kalah Bill Gates. Orang yang paling kaya, orang yang istiqomah diantaranya dengan 2 rakaat sebelum subuh. Makanya saya sedih tadi. Tak bisa kayak bapak ibu, bisa di sini, ya. Apalagi membuat jantungnya Buya Busiat dan Pak Masrul berdebat-debat. Iko datang nggak kok? Kalau nggak datang buayonya kok. Alhamdulillah, ya. Tadi tak terasa, namanya di pondok ini, ini. Saya insya Allah jam 1 tuh biasa udah bangun. Mau jam 11 saya tidur, mau jam 12 saya mohon maaf, jam 1, jam 2 tuh saya sudah bangun. Nah, cuman kadang mengulang kaji, ya, membaca Al-Quran. Alhamdulillah setiap hari. Nggak ada kojo, itulah kojo. Bersama santri-santri, dipastikan air untuk mandi mereka. Nah, mereka ini setiap sebelum subuh mandi. Pastikan airnya ada. Tuh tengok pula orang dapur, udah mulai berasap belum? Ya, pastikan lampu, jalan-jalan, semuanya aman, insya Allah tempat yang mereka lalui sehingga berkah. Nah, itulah kerja saya setiap hari. Pengacara, pengangguran banyak acara, simatupang.
Kalau Ustaz Busiat si matupang gitu. Itu Kojawa. Itulah Kojawa. Dan saya Masya Allah bahagia dengan kerja-kerja saya. Walaupun kadang masih ingusan. Ketek-ketek nangi-nangi. Ingat ama, ingat ayah, ingat nini, ingat datuk. Biarlah tak apa. Ya, ingat opung. Tak ada masalah. Ya, ingat papinya, mami, tak apa. Yang saya bawa sebagian nih ada anak dekan. Anak dekan, orang penting bawanya. Alhamdulillah. Ada yang saya bawa nih anak chef. Ya, sekarang menjadi chef di Bali. Bayangkan tuh. Ya, di Bali kerjanya menjadi chef. Melayani orang untuk biar makan enak. Nanti Fadlan kita undang ayah masak di Masjid Nurul Waton. Enak nggak masakan ayah? Insya Allah begini. Ya, ini alhamdulillah. Ada aja juga anak doktor. Ya, ayahnya ini doktor di bidang psikologi kriminal. Anaknya doktor, ayahnya doktor di bidang psikologi kriminal. Fakultas psikologi tapi bagian kriminal. Yang satu ini ayahnya, ya, Masya Allah, ulama dari Pelalawan. Dan dua orang ini sudah menyelesaikan, ya, hafalan Qurannya 30 juz. Jadi kere-kere gini hafalan Qurannya banyak. Boleh dites nak? Siap Kiai. Siap. Nanti dites sama bikers. Orang tua kita mau tes, boleh tes. Syarat kalian boleh sarapan, dikasih sarapan nanti dites dulu Al-Qur'annya. Tak lulus Al-Qur'annya, tanggunglah tak sarapan pagi hari ini. La haula wala quwwata. Taat. At-ta'ah. Dan hidup kita itulah inti dari kehidupan kita. Hidup yang Allah berikan, sehat yang Allah berikan, taat kepada Allah. Jangan lepas dari ketaatan apapun aktivitasmu. Dan apapun pemberian Allah, dari kekayaan, dari kemiskinan, dari kesusahan, dari kemudahan, taatmu. Istiqomah dengan ketaatan. Ta'ah. Itulah yang menjadi jalan yang disebut dengan jalan takwa. Dan hari-hari ini, di 70 hari ini pintu ketaatannya dengan pahala yang Allah sediakan begitu besar. Makanya kata Rasulullah SAW, afdalul ayyam, hari-hari yang utama, dan diantaranya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu paket spesialnya dari 70 hari tadi. Jadi kita ini sedang menjalankan paket. Kalau tadi Ramadan itu namanya paket syukur, orang balik ke fitrahnya. Kalau yang kedua ini namanya paket ihsan, orang naik kedudukannya. Itu dia. Dapat paket syukur, kembali ke fitrahnya. Idul Fitri, dirayakan dengan Idul Fitri. Dapat ihsan, orang naik makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersabda, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kedudukan yang terbaik itu adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah. Yang memberikan kedudukan itu Allah. Walaupun kemudian manusia menempatkan kamu di posisi apa saja, itu nggak penting. Tapi begitu Allah memberikan kedudukan kepadamu, menghapuskan dosa-dosamu, mengangkat derajatmu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, amal-amalnya mudah. Perbaiki wudhumu, perbanyak langkah ke masjid, wa kasratal khuta ilal masajid, rindu untuk selalu sholat berhadapan dengan Allah, dengan sholat fardunya, dengan nafilahnya. Wantizarus sholati adis sholat, arihna ya Bilal, kata Rasulullah. Bilal, hibur kami Bilal. Setiap mau masuk waktu sholat, Rasulullah yang ditengok, mana Bilal? Bilal, sini, cepat Bilal, arihna, hibur kami Bilal. Jadi bukan biduan. Makanya Ustaz Busiat tidak mau lagi dia nyanyi-nyanyi. Dia di masjid saja. Kenapa? Rasulullah kalau sudah mau masuk atau sholat itu yang Rasulullah ingat, Bilal, sini Bilal. Karena Bilal ini adalah muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arihna ya Bilal, sini Bilal, cepat. Hibur kami Bilal, hibur kami, arihna, rehatkan kami, arihna, arihna ya Bilal. Sebentar ya Rasulullah.
sebentar lagi, belum masuk waktu sholat. Sabar ya Rasulullah, arihna ya Bilal. Itulah rahasia orang dihapuskan dosa-dosanya, kemudian diangkat kedudukannya di sisi Allah. Maka 70 hari ini masih ada di hadapan kita, walaupun sudah berlalu separuhnya. Tak apa, ada kesempatan kita. Apalagi nanti di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di situ berkumpul induk-induk ibadah. Tidak ada di hari-hari yang lain. Sholat, sedekah, puasa, kemudian haji. Lihat Pak, maka jangan terlewatkan paket kedua ini, namanya paket ihsan, yang akan menaikkan kedudukanmu di sisi Allah. Tidak ada kedudukan yang mulia dalam kehidupan seorang hamba kecuali kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman. Untuk apa Ustaz kita ini mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah? Untuk apa Ustaz? Inilah yang disebut dengan apa? Powerful. Jadi kalau ingin hidup kita ini selalu semangat, ya, ingin selalu bahagia, ingin dapat berkah, maka pelihara itu, ibadah-ibadah itu, ya, sholatnya, sedekahnya. Nah, ini ada sedekah, ya, dijalankan ini sedekahnya. Ya, jangan lupa sedekahnya. Puasa, ada puasa sunnah, ada puasa Arafah, ya, kemudian haji. Yang belum berhaji dari kita, coba angkat tangan yang belum haji. Mau enggak? Mau haji enggak? Mau? Betul mau haji? Niatkan. Ustadz, tetangga saya baru daftar haji, nanti hajinya di 2048. Itu kata manusia. Demi Allah, istri saya ngatakan, Bang, abang enak, udah haji berapa kali? Aku walaupun udah pernah di Mesir, tak ada haji-haji doh Bang. Kamu mau haji? Mau Bang. Niatkan. Dengan izin Allah. 2 tahun saja. Ya, 2 tahun saja di 2000, ya, di 2016 ketika itu beliau menyampaikan keinginannya untuk haji kepada saya. Qadarullah, di 2018 kami diberangkatkan haji oleh Allah dari pintu yang tak terduga sama sekali. Kami dipanggil, ya, oleh yang berwenang mengeluarkan visa haji itu. Kemudian kalian berdua dapat visa haji, dibuatkan visa haji kami, kemudian dengan izin Allah berangkat. Bayangkan 2016 saya bilang sama istri, niatkan haji. Kamu mau haji sendiri karena saya sudah haji, atau ingin haji berdua loh Bang? Emak berdua, poning nih kalau berdua. Awak kok apalah, orang fakir miskin. Tapi dengan izin Allah, karena niat tadi. Niat. Jalannya ada. Ini yang disebut oleh Allah, wa may yattaqillah. Kalau taat itu, ketaatan kita itu menghasilkan yang namanya takwa, maka bagian dari ketakwaan itu, apapun masalah kita, apapun urusan kita, sebagaimanapun kesibukan kita, Allah akan kasih yang namanya jalan keluar dari permasalahan kita. Yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Soal rizki apa, termasuk rizki berangkat haji, itu dimudahkan oleh Allah. Bayangkan, kita di 10 hari, ya, di 10 hari yang afdol ini, yang paling utama sepanjang tahun ini, kita bisa mengumpulkan induk-induk ketaatan. Sholat 5 waktu kita sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Pengen nggak sholat 5 waktu di Masjidil Haram? Pengen. Kemudian kita berpuasa, kita di Masjidil Haram, kita bersedekah di Masjidil Haram, dan kita berhaji di hari-hari haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini saya tengok jamnya jam 12 kurang 15. Tak betul ini? Mana jamnya yang betul nih? Di belakang tuh jam 12 kurang 15. Awak baru mau kodimah ini. Ya, baru mau kodimah jam berapa? Hah? Betul? Enggak, di situ 12 kurang 15. Suruk kita jam berapa? Hah? Mana tahu di Nurul Waton ini beda jam suruknya. Jam terbit matahari kita jam
6:09. Berarti sudah waktunya. Alhamdulillah. Makanan sudah mulai terhidang, Bu. Makanan sudah terhidang. Sudah, Ustaz. Saya ngomong. Kok lita pori, Ustaz? Jangan lama-lama ceramahnya, Pak Ustaz. Cukup mukadimah saja, Pak Ustaz. Insya Allah cukup mukadimah saya ini. Tapi jangan lupa yang kedua, setelah kita memuji Allah karena karunia yang Allah berikan, ya dia ada dua sebenarnya, karunia dan kasih sayang. Kasih sayang itu nanti yang berikutnya. Kalau diundang lagi oleh Buya Busihat. Ya. Dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Jadi ada karunia, ada kasih sayang. Ini. Nanti masalah kasih sayang di tempat ya, atau di waktu yang lain insyaallah kita bahas. Nah, sebelum kita tutup, mari kita bersolawat, menyampaikan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ini Ustaz, pas waktu syuruknya kita berhenti, Ustaz Busihat, Buya. Waktu syuruknya kita berhenti atau mau ditambah sedikit lagi? Cukup. Cukup insyaallah jamaah cukup. Awak kok dek grogi depan Buya kok. Maka dari tadi udah hilang bahan. Nah, udah lapo lah. Kita udah lapo lah kata ayah kita kan. Udah lapo lah, kita siap-siap. Yang mungkin ingin berwudu kembali silakan wudu. Tapi sebaiknya biasanya Buya antara waktu terbit itu dengan sholat kita berapa menit? 10 menit. Bersiap-siap kita. Ya, yang mau berwudu lagi, yang mau baca Al-Quran, kemudian setelah itu ya kita sholat syuruk 2 rakaat. Jangan lupa sholat syuruk 2 rakaat. Karena apa? Pahala, keutamaan dari ibadah-ibadah itu, dan istiqomah lah. Yang paling berat itu istiqomah. Kalau untuk karomah gampang, mendapatkan karomah tinggal belajar dengan Buya Busihat. Untuk mendapatkan ilham firasat itu gampang. Tapi istiqomah itu yang penting. Kalau Allah kasih istiqomah, kamu mau apa? Allah kasih yang kamu minta. Dan itulah yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang termasuk istiqomah. Kemudian Allah turunkan, dan beliau dikatakan Allah turunkan ayat dalam surat Fusilat itu kepada beliau. Ya, dalam surat Fusilat kepada beliau, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, dan orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka dia dalam kawalan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, dicabut rasa takut, wala tahzanu, dicabut rasa sedih, wa absyiru bil jannah, dibayangkan kepadanya keindahan surga, bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan dalam kehidupan dunia dia selalu bahagia. Nanti dikubur dia mendapatkan kedudukan yang mulia, dan nanti di padang mahsyar dibangkitkan dia bersama rombongan para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan kemudian dia meniti sirat dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami yang berhimpun di rumah-Mu ini ya Allah, di pagi yang berbahagia ini ya Allah, kami mohon ampunan-Mu ya Allah, kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau himpun kami di rumah yang mulia ini, dalam saat yang mulia ini, dalam majelis yang mulia ini, himpun kami di akhirat kelak ya Allah, di surga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Ini kalau ada anak-anak kita, karena ini dekat dengan pondok, yang mau ke Aufia, apa promosi sedikit ya. Nanti gimana angka-angka itu kita serahkan ke Pak Masrul ini. Alhamdulillah. Ya, kita tak bicara angka, kita bicara tekad. Silahkan. Ya, sebenarnya udah tutup, tapi karena saya diberi ya, kesempatan lah pagi hari ini, rasanya tak elok kalau saya tak sampaikan di sini. Kalau memang ada yang minat 1-2 ya dari anak kita yang ada di sini, insya Allah kita buka lah, kita kasih kursi mejanya nanti insya Allah. Ya, nama pesantrennya Aufia. Sebenarnya di Instagram ada, di Facebook banyak, ya di YouTube apalagi tentang pondok kita ini. Dan ini kita bertetanggaan. Mudah-mudahan kita bertetangga pula nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita bertetangga dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.